Ya, balik lagi di channel Naraya Studios. Halo, kali ini kita udah sama Atasa ini. Dia itu mahasiswa. Mungkin bisa kenalin, At? Oke, halo teman-teman semua, Naraya. Aku Atasa Irgana, umurku 21 tahun. Aku kuliah di Universitas Diponegoro dan sekarang lagi sibuk untuk ya ngerakit komputer gitulah. Berarti mahasiswa tua juga ya? Ya lumayan. Jadi si Atasan ini apa ya? Bisa dibilang ya penjual lah, penjual PC dan perakit PC ya? At? Ya rakit Iya. komputer, terus upgrade. Ya mengenai teknologi lah. Gitu. Punya channel juga ya? Ya aku ada channel YouTube juga, kalian boleh subscribe, boleh ya? Boleh banget. Kalian boleh subscribe langsung di Tekdung Channel. Jadi namanya Tekdung Channel. Jangan lupa di Yoi. subs juga ya. Di subscribe. Kita langsung aja ke ini At, ya. Ke mau tanya-tanya nih. Sabi banget, boleh banget apapun. Jadi kan tentang bisnis kamu itu apa sih sebetulnya? Apa aja yang kamu lakuin tuh? Jadi kalau misalnya dibikin bisnis ya pekerjaan aku sendiri lah. Kayak contohnya seperti rakit komputer, aku menerima juga upgrade laptop, SSD dan juga RAM, dan misalnya ada servis laptop atau komputer mungkin yang bermasalah, mungkin aku bisa membenahi itu. Ya seputar teknologi gitu lah. Pokoknya yang berbau-bau PC gitu Ya ya. yang berbau-bau ya elektronik, laptop, PC, HP mungkin juga bisa rekomendasi. HP juga bisa? Gitu, ya. Rekomendasi sih lebih, tapi kalau servis sih enggak. Gitu. Pokoknya yang berbau teknologi itu kamu ya paham lah ya. Yoi, Kurang lebih gitu ya. Alhamdulillah ya. Tadi kan tentang bisnis, kemudian sejak kapan nih mulainya? Jadi kalau misalnya untuk bisnisku sendiri ini mulainya itu dari ketika aku kuliah. Jadi aku itu pertama kali pas kuliah semester 3 kalau nggak salah aku menawarkan jasa untuk install Windows. Karena mahasiswa kan Windowsnya nggak ori nih atau KW atau gimana lah. Ya, atau belum biasa gitu teraktivasi. sih, ya. Iya. Activate Windows. Aduh, malu-maluin gitu kan. Nah, aku berusaha untuk bikin orang tuh kayak ini loh, di sini Windowsku asli nih, aku bisa install aplikasi dan lain-lain untuk Windows 10 yang original gitu, dengan harga yang bersahabat tentunya kan. Nah aku memecahkan masalah bahwa aktivasi Windows seperti itu tuh mudah gitu. Oh, itu sih. Itu kenapa sih awalnya kepikiran buat itu? Kenapa nggak yang lain, kan banyak ya bisnis itu? Kenapa nggak? Kenapa yang di otak kamu tuh Windows gitu? Iya, kenapa kok komputer gitu ya, tentang hal seperti itu. Kenapa kok aku bisnis di bidang ini? Karena aku ingin menyelesaikan suatu masalah yang tadi aku omongin itu. Jadi permasalahan orang mungkin seperti ini, kayak aduh aku pengen main game, di lain sisi juga pengen kerjaan itu dikerjakan di komputer atau suatu laptop, ya kan. Nah maka dari itu aku kayak menawarkan jasa nih untuk kayak sini aja rakit komputer di aku, dengan budget berapapun kalian bisa rakit di aku dan pasti worth it. Aku ngomongnya seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Dan juga misalnya nih mahasiswa juga biasanya office-nya juga KW nih, office nih. Nah aku berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menginstal office yang berlisensi, nah dan teraktivasi. Jadi untuk kedepannya juga biar permasalahan itu selesai gitu. Banyak mahasiswa soalnya yang belum terbuka matanya tentang mengenai lisensi seperti itu. Ya emang kalau Office juga mungkin lebih parah dari Windows ya soalnya. Iya, gila sih itu. Mesti Kayak kayak produk not activated gitu. Kalau Windows kan kayak suka ada ininya ya, apa namanya? Activated. Ya kelihatan bawahnya. Iya, Kalau bawah Office kan kanan. ya nggak tahu nih asli apa KW kan, nggak Iya, tahu ya. bener gak ketahuan. Apalagi kalau misalnya tahu-tahu nggak bisa dipakai gitu. Itu sih. Lanjut nih ya. Yoi. Kemudian dari mana sih belajarnya? Awalnya tuh gimana kamu tahu tentang PC dan segala macem, atau perangkat-perangkatnya gitu? Nah kalau dari awalnya sendiri, kenapa kok aku bisa terjun di bidang seperti ini? Awalnya tuh aku ingin main game. Aku ngeliat temenku gamer. Main game, tapi kok di komputer kok asik banget. Biasanya kan kalau main game kan mesti di PS, Xbox, PSP atau kayak gimana gitu. Tapi ini beda, halnya beda, kayak komputer gitu. Yang kita tuh bisa mengerjakan suatu hal di komputer juga selain main game.
Setelah itu aku Multifungsi lah ya. Iya, setelah itu aku berusaha untuk kayak aduh aku pengen komputer. Awalnya dikasih komputer dari ayahku. Komputer kantor, speknya jelek, jadul, RAM-nya 1 GB gitu. Akhirnya aku kayak gimana nih bisa main game di komputer ini gitu kan istilahnya. Nah, terus aku upgrade RAM-nya jadi 8 GB. Wah, jadi 8 GB keren nih gitu. Terus gimana caranya bisa main game? Itu pakai VGA card ini misalnya, contohnya ini VGA card. Ini sekali promosi juga nih ya. Enggak, kasih tahu aja. Terus akhirnya wah bisa main game, apalagi nih yang kurang. Oh ternyata udah tahu ada prosesor, motherboard, part-partnya. Nah, aku jadi paham gitu. Kenapa kok komputer itu multifungsi banget. Terus habis itu kelebihannya juga banyak. Makanya itu aku langsung mempelajari hal itu gitu. Dan ketika aku tahu, aku memberanikan diri untuk promosi ke temanku atau sahabatku SD sampai SMP gitu. Promosi bahwa kayak kamu mau nggak rakit komputer di aku kayak gitulah. Awalnya seperti itu kayak dari satu orang gitu, terus akhirnya mau tuh dia, habis itu aku rakitin komputer buat dia, terus akhirnya it works sampai sekarang udah dari tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 3 tahun lah ya. Iya, jadi 3 tahun. Jadi mulainya juga kayak gitu ya, mulut ke mulut, jadi Iya, teman-teman mulut ke ke yang mulut. lain jadinya pada Iya, tahu parah dan sih. akhirnya kamu Word ya. of mouth sih. Gila, bener-bener orang ke orang jadi tahu kalau misalnya oh ini di atas saja dan lain-lain. Terus setengah tahun kemudian barulah aku mengetahui bahwa ada kelebihan satu lagi yang membantu kehidupan kita. Apa Jadi bisnis itu kan apa ya? Menyelesaikan suatu masalah menurutku ya. Nah, aku mau menyelesaikan suatu permasalahan di mahasiswa. Yaitu apa? Laptop kentang dan lemot. Itu dia. Nah, akhirnya aku tahu ada satu komponen yang bikin PC atau laptop itu bikin kenceng, yaitu SSD. Nah, rakitan yang pertama kali pun itu aku juga pakai SSD. Jadi SSD itu tempat penyimpanan kayak gitulah intinya. Nanti panjang malah nih. Terus akhirnya aku nggak tahu aja nanti. nanti. SSD udah apa. Terus aku berusaha untuk nawarin ke orang, mulut ke mulut lagi nih di mahasiswa, teman-teman kuliah kan. Akhirnya ada yang mau. Iya dong, bener jadi kenceng. Terus ada yang mau. Jadi orang-orang pada tahu kalau misalnya aku tuh upgrade SSD gitu. Makanya diomongin atasnya SSD lah. Ya itu sih perjalananku dari awal kuliah sampai sekarang. Tuh. Jadi dari awal banget tuh 2019 ya sampai sekarang udah kayak Sampai sekarang ya udah alhamdulillah. gimana nih perkembangannya sekarang? Kalau perkembangannya Sejauh ini. saat ini sih sejauh ini aku mau merambah di YouTube sih. Ya udah aku bikin dari tahun 2020 dan sekarang masih jalan. Ya alhamdulillah udah 700 subscriber. Dan juga kalau misalnya untuk saat ini sih kalau misalnya ada yang mau rakit komputer tinggal langsung DM kayak gitu. Terus ada yang langsung nge-WA, yaitu berkat dari word of mouth itu. Kayak bener-bener emang gila banget sih gitu. Oke, lanjut ya. Yoi. Kemudian kalau tentang bisnisnya nih, kamu itu dari mana sih belajarnya? Nah, kalau belajar sendiri ya, belajar itu bisa dari mana aja sih. Jadi kalau aku jujur aja, YouTube itu guru besarku. YouTube? Jadi Oh, iya aku bener-bener jadi nonton otodidak YouTube. lah ya. Misalnya nih kayak tadi aku omongin bahwa gimana sih cara upgrade RAM sebuah komputer. Itu aku cari di YouTube gitu, upgrade RAM gitu. Oh ternyata ada RAM itu ada beberapa tipe, berapa kapasitasnya. Oh jadi tahu. Terus main game tuh caranya gimana? Harus punya VGA card. VGA card tuh juga ada tipenya. Terus habis itu prosesor juga punya otak dan lain-lain kayak aku jadi paham gitu dari YouTube. Hampir 80% tuh dari YouTube. Sisanya sih itu ya. Maksudnya 80% pengetahuan ya. Itu dari YouTube. Karena YouTube itu banyak banget sih. Jadi kalau kayak orang bahas seperti komponen ini, komponen itu, aku jadi tahu gitu loh. Gimana caranya ini, gimana caranya rakit komputer, aku jadi tahu dari YouTube. Jujur sih dari YouTube sih. Pokoknya kebanyakan YouTube ya. Iya, kebanyakan YouTube. Ya enak juga sih soalnya kan apa-apa udah ada di situ kan. Kayak, Apa-apa ya, udah. buat pasang SSD juga ada iya, ya kan. Zaman sekarang itu ya zamannya teknologi gitu loh. Kalau mau belajar apapun internet. Bahkan menurutku ya, aku bisa gini karena YouTube. Mungkin orang juga bisa karena YouTube juga YouTube mungkin juga ya. bidang yang lain gitu. Menurutku YouTube sih. Ya emang sih YouTube membantu banget gak sih? Iya, Kayak, parah sih. ya semua hal yang kita butuhin tuh ada di YouTube. Setuju banget. Setuju. Lanjut nih, Ad. Siap. Ini kalau tentang apa ya pendapatannya gimana nih kira-kira? Kalau pendapatan sendiri sih kan aku ini independen ya, maksudnya kayak
nggak selalu konstan gitu. Kadang tinggi, kadang rendah gitu, tergantung. Cuman kalau aku bicara tentang range ya, kira-kira itu mungkin per bulannya bikin viral nggak? Kalau bisa diviralin. Ya oke lah, untuk mahasiswa itu mungkin 1 juta lah kira-kira. Udah nyentuh jutaan lah ya pokoknya ya. Ya udah nyentuh jutaan. Tapi itu per bulan ya, maksudnya ya untuk nambah-nambah sangu gitu masih oke. Ya buat mahasiswa mas juta udah lumayan banget ya. Cuman oke-nya lagi ditambah dengan cashback. Cashback? Nah itu cashback itu lumayan itu. Kalau misalnya setiap aku misalnya rakit 1 komputer nih, komputer misalnya katakanlah 10 juta. Nah aku ambil untung itu 500.000. Cashbacknya mungkin bisa 300 sampai 500.000 sendiri. Jadi itu itu per item. per Atau rakitan, rakitan. per pesanan gitu. Itu kan udah Lumayan lumayan ya, banget. Iya. Jadi misalnya 1 juta, jadi 1.500.000 tambah 500.000 jadi Itu dari pakai cashbacknya. itu apa? Marketplace. Nah, pakai marketplace. Oh. Nah, gimana kita bisa memanfaatkan apa zaman sekarang nih? Marketplace kan juga banyak cashbacknya tuh. Itu di apa? Warna oranye, hijau atau Ijo banget. Hijau ya. Brand ambassador ijo. Toko ijo. Boleh dikatakan enggak usah. hijau kalau mau endorse nggak apa-apa ya. Boleh nih, toko ijo mantap banget. Ya, amin. Amin. Baru makan hijau. Lanjut. Terus kalau ini selama ini kalau kendalanya gimana? Kalau kendalanya sendiri nih, ini yang bikin stres sih. Kadang kita tuh kayak nggak expect itu di luar kendali kita, sambil tahu-tahu minum ya sambil minum. Tahu-tahu ada misalnya nih, aduh kok rusak ya, kok kayak gini ya. Kadang tuh aku mikirin kayak, aduh kenapa lagi nih? Itu kan tanggung jawabku. Terus habis itu kayak, aduh gimana ya kalau seperti itu enaknya. Ya aku berusaha untuk selalu membenahi. Kembali lagi aku harus selalu belajar. Kan belajar itu nggak akan selesai kan. Jadi aku selalu belajar kalau ada masalah ini, oh berarti aku harus menyelesaikan dulu. Oh jadi tahu nih, nanti ada masalah yang sama aku jadi paham. Kayak gitu. Walaupun itu stres banget sih dan tanggung jawab besar. Iya. Jadi contohnya kayak pernah nih rakit komputer, ada part komputer yang rusak. Part komputer ini namanya VGA kan. Lagi langka-langkanya banget nih VGA. Itu harganya 7 jutaan sendiri. Dan habis itu rusak dong itu partnya. Ya aku nggak mau gimana ya, barang baru kok rusak kan kayak gitu. Terus aku garansiin. Nah itu butuh waktu 2 minggu. Gimana ya? Terus habis itu disusul-susul sama orangnya kayak, ini gimana mas dan lain-lain. Nah itu yang bikin stres. Cuman harus tabah dan tawakal aja. Ya namanya pembeli ya, layanin aja lagi. Harus tetap dilayani, mau nggak mau kan. Ya gitulah. Tapi sering nggak sih dapet pembeli yang aneh gitu, permintaannya aneh? Ada nggak? Permintaannya aneh tuh alhamdulillah sih enggak ya. Kebanyakan sih permintaannya seperti yang wajar-wajar aja. Misalnya mau install apalah aplikasi yang aku nggak tahu kayak gitu-gitu sih. Cuman sisanya sih alhamdulillah teratasi. Gitu. Kalau modal awal nih Mm-mm. di mana sih? Di mana? Modalnya di rumah. Dari mana awalnya? Dari mana? Dari mana? Atau kamu nabung atau gimana gitu? Modal awalku 0 rupiah. 0. Jadi aku sama sekali nggak pakai modal. Modalnya adalah tekad dan keberanian. Istilahnya gini, kita masih punya orang tua kan. Nah, duit kita seblong apapun, saldonya sampai 0 rupiah, kita masih bisa makan di rumah. Istilahnya seperti itu. Jadi aku berani sih untuk ambil resiko dan alhamdulillah nyatanya dengan menabung dan lain-lain, terus habis itu dengan penghasilan itu di luar itu juga ada, cuman maksudnya aku kan bahas ini. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang sih aman. Jadi ya yang penting berani dulu. Jadi sama sekali gak pakai modal ya? Sama sekali. 0 rupiah. Modalnya sama sekali. dari orangnya yang mau beli di kita kan gitu. Oh jadi kayak jasa doang awal-awal gitu ya? Ya modalnya Iya. berani ambil resiko. Apakah resiko itu akan terjadi? Ya, gitu. Tuh buat teman-teman yang mau bisnis tapi nggak ada modal itu kan bukan halangan ya. Yoi, Contohnya ini nih atasan nih. bener banget. Jadi misal kayak buka jasa atau segala macem kan, ya yang penting kan kamu ngerti aja gitu, ya kan? Iya, untuk apa ya? Untuk berbisnis itu yang penting modalnya berani dan mulai aja dulu. Kalau nggak pernah mau mulai, nggak bakal Tuh mulai aja jalan. tuh. Kayak tagline Serius. toko hijau ya. Iya. Mulai aja dulu. Mulai aja. Toko hijau, monggo silahkan.
Lanjut, kalau sampai sekarang nih gimana sih kamu ngembangin bisnis ini sampai segede ini? Kalau ngembangin bisnis sendiri sih lebih ke itu sih, promosi ke orang. Jadi kalau dari aku sendiri itu paling suka ya ketika aku menawarkan sesuatu yang aku suka terlebih dahulu. Contohnya nih ini. komputer. Komputer kan aku suka, laptop, SSD, ya kayak gitulah. Nah kayak gini-gini aku kan suka. Nah dan itu memiliki kelebihan dan juga membantu orang lain gitu kan. Membantu orang lain dalam menghasilkan uang juga. Contohnya ada editor, gamer, streamer, itu kan butuh komputer. Dan juga mahasiswa misalnya nih, butuh laptop yang kenceng dengan budget yang terbatas. Bisa gitu, semua tuh bisa. Jadi aku mempromosikan apa yang aku suka terlebih dahulu. Kalau aku suka, pasti orang lain juga suka lah, istilahnya seperti itu. Jadinya aku akan mempromosikan dengan barang yang aku suka. Dan juga aku akan mempromosikan di YouTube juga gitu. Namanya apa channelnya? Tech Dung Channel gitu. Subscribe. Ternyata oke juga loh. Di YouTube itu udah ada 2 subscriber yang berani rakit komputer di aku, padahal orangnya di Bogor. Jauh Terus, ya? Iya. Semarang, di Bogor kan? Bekasi. Gila, aku kayak kok berani gitu loh. Kok jauh ya? Iya, kok jauh Kayaknya juga. kan di Bogor banyak, di Bekasi banyak tukang PC kan. Padahal tukang PC di Bogor kan bisa di sana gitu loh. Kenapa harus di aku? Nah itu makanya berarti ini peluang juga dong. Iya. Itu aku mau merambah ke YouTube juga. Orang jauh-jauh ya bisa Iya, ya. Bisa ya? orang gila loh. Langsung transfer. Aku siapa anjing? Kan aku pergi juga bisa kan. Kalau Bekasi kan ada BCP, itu kan pusatnya PC-PC-an tuh kan. Iya, bener, gak tahu itu apa. Ada pokoknya kalau Ada ya? Bekasi ada. Oh, anak BCP Bekasi namanya nih. tuh. Tambun anjay. Lanjut. Yai. Kalau buat promosinya tuh gimana? Promosinya. Strateginya. Selain yang tadi kan mulut-mulut ya. Nah, Strategi. gimana sampai kamu sejauh ini tuh gimana gitu? Nah, kalau promosi sendiri sih, yang pertama tuh channel sih. Kenal banyak orang. Dan ya kenal aja dulu, kayak kenalan, follow-followan di sosial media. Siapa Dan aja? apa? Channel siapa aja? Contohnya, Ah. orangnya maksudnya? Orangnya ya misalnya orang kenal gitu. Terus habis itu temannya teman kita. Oh iya. Terus kayak ya udah follow-followan, baik hubungannya. Setelah itu aku bakal share apa yang aku mau jual di IG. Nah, bagi kalian yang mau upgrade SSD dan lain-lain misalnya kayak gitu, iya, di iya. story, orang bakal lihat dong. Ah. Walaupun nanti di skip dan lain-lain, orang jadi tahu, oh iya tadi ada yang nawarin ini, bikin kenceng laptop. Seenggaknya ya buka HP sempet lewat Iya, lagi. sempat lewat. Atasan, iya. Setidaknya orang tuh tahu gitu. Heeh. Akhirnya ya udah dari situ orang jadi tahu aku. Gitu. Oh, atasnya yang jual ini, kayak gitu. Akhirnya mereka mau, terus mereka mau, yaitu kembali lagi word of mouth. Word of mouth. Terus bahkan orang yang nggak kenal temennya siapa gitu. Itu dari omong-omongan kayak gitu. Iya. Gitu sih. Kalau kayak pakai itu nggak sih kamu? Apa? Medsos gitu atau IG Ads? Kalau misalnya buat ads sendiri sih belum ya. Kalau advertising kayak gitu ya IG ads belum. Cuman lebih ke sosial media, Instagram dan juga YouTube sih. Kalau dari YouTube aku omongin follow ya Instagramku. Terus kalau dari Instagram subscribe YouTubeku kayak gitu. Baru itu doang sih. Tech Dung Channel ya. Rencana sih mau ke TikTok ya, cuman masih nggak capable kalau aku sendiri gitu. Ini ya terakhir ya. Yoi. Buat kan mahasiswa ini banyak yang kayak minat buat buka bisnis gitu ya. Cuma kayak dia tuh entah takut mulainya atau nggak punya modal atau gimana. Nah itu kamu ada pesan atau saran nggak sih buat mereka itu? Kalau saran aku, kalau kalian suka akan sesuatu dan juga kalian kalian bisa akan hal yang menurut kalian oke dan prospek, itu jalan aja dulu. Modalnya seberapapun, jalan aja dulu. Kalau nggak dimulai dari sekarang, nggak bakal jalan tuh bisnis. Dan juga jadi tahu. Jadi kalau misalnya dapat permasalahan, kita jadi tahu dan juga pengalaman tuh penting banget. Karena itu menurutku sih mulai aja dulu gitu. Tuh pokoknya teman-teman nggak usah takut buat mulai ya. Pokoknya
Mulai aja dulu. Tagline toko hijau. Tagline toko hijau. Tagline toko hijau. Jadi teman-teman kurang lebih gitu bahasan kita kali ini tentang perpisian sama Atasa nih. Yoi. Perpisian. Mantap. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau rakit PC juga bisa ini nanti kita sediain DM IG Atasa di bawah. Kemudian di minggu depan kita bakal ada obrolan kayak gini juga dan juga sama orang yang bukan lebih sih, yang sama-sama menarik juga tentunya. Dan pokoknya tungguin aja ya. Siap. Ya, Mantap. Thank you. Dadah. Nah.